Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kusnul Hakim, NIM 6302020050. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis studi kelayakan bisnis rumah kos. Yang pertama, latar belakang. Daerah tempat tinggal saya yang strategis mendorong untuk berbisnis rumah kos atau penginapan. Dengan memanfaatkan halaman rumah untuk membangun kos menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Apalagi di kota-kota yang banyak mahasiswa yang berasal dari luar daerah. Ini menjadikan usaha rumah kos semakin diminati. Selain penghasilan yang terus mengalir setiap bulan atau tahunnya sebagai usaha jangka panjang, yakni pemilik rumah kos dapat menikmati keuntungan dari terus naiknya nilai tanah. Walaupun bisnis ini memerlukan modal yang cukup besar dan balik modalnya cukup lama, namun bisa dijadikan sebagai investasi di masa mendatang. Jadi dengan kata lain, dengan menekuni bisnis ini mendapatkan keuntungan yang berlipat. Pengelolaan usaha kos-kosan tidak begitu rumit. Dengan manajemen yang sangat sederhana sudah bisa menjalankan bisnis ini. Selanjutnya, analisis produk jasa. Rumah kos merupakan salah satu tempat penyedia jasa penginapan atau tempat tinggal sementara yang terdiri dari beberapa kamar dan setiap kamar memiliki beberapa fasilitas yang ditawarkan dan juga memiliki harga yang telah ditentukan oleh pemilik kos. Permintaan. Perkembangan usaha rumah kos sejak dahulu memang cukup meyakinkan. Beberapa faktor diantaranya disebabkan oleh lokasinya yang strategis, lingkungan yang asri, tempat bersih dan nyaman. Kedua, prospek pasar. Keuntungan investasi rumah kos selain permintaan pasar cukup tinggi, menghasilkan pendapatan tambahan rutin, juga mempunyai nilai tambah jangka panjang. Karena masyarakat, khususnya mahasiswa, masih banyak membutuhkan rumah kos. Kondisi pasar inilah yang dibidik dalam pembangunan rumah kos ini. Selain motivasi investasi, diharapkan banyak calon penyewa yang berniat untuk menghuni rumah kos yang baru akan dibangun ini. Selanjutnya, analisis industri dan target pasar. Analisis industri. Yang pertama, segmentasi. Untuk jasa rumah kos, pemilik mensegmentasi customer dari luar daerah seperti mahasiswa atau pekerja. Rentang usia yang disegmentasi sekitar 20-40 tahun. Alasan mensegmentasi para pendatang karena mereka memerlukan tempat tinggal untuk ditempati. Kedua, targeting. Pemilik memilih target pasar seperti mahasiswa dan pekerja yang berasal dari luar daerah. Yang ketiga, positioning. Jasa ini adalah rumah kos atau tempat tinggal sementara atau penginapan. Kos ini berusaha untuk lebih baik dari kompetitor sehingga dapat meningkatkan minat calon customer untuk memilih kos ini. Target pasar, mahasiswa dari luar daerah, pekerja dari luar daerah, dan perantau. Selanjutnya, analisis manajemen. Yang pertama, membuat deskripsi jasa dengan jelas. Di sini harus mendeskripsikan bisnis sehingga dapat dipahami oleh semua orang, seperti jasa yang ditawarkan, harga, fasilitas, serta lokasi. Yang kedua, melakukan analisis pesaing. Melakukan pengamatan terhadap bisnis pesaing agar dapat mengembangkan bisnis ini. Yang ketiga, laporan keuangan. Membuat laporan keuangan agar tidak terjadi kerugian. Yang keempat, membuat strategi pemasaran. Strategi pemasaran memanfaatkan media sosial atau dengan poster yang ditempelkan di pinggir jalan. Yang terakhir, menjaga kualitas pelayanan. Menjaga kualitas sangat penting agar konsumen tidak pindah ke tempat lain. Yang keempat, analisis finansial. Yang pertama, modal bangunan. Modal untuk membangun 8 ruang kamar kurang lebih sebesar Rp175.746.000. Untuk 4 kamar mandi
sekitar Rp30.533.000. Modal properti kurang lebih sebesar Rp13.920.000. Total jumlah keseluruhannya sekitar Rp220.200.000. Estimasi pendapatan jika satu kamar dihargai Rp350.000 per bulan. 8 kali 350 sama dengan Rp2.800.000. Pengeluaran per bulan yang pertama listrik dan air sebesar Rp400.000 dan uang kebersihan sebesar Rp20.000. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.